langkah kita ini juga menjadi referensi nasional. Sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mempersilahkan, silahkan kalau mau melakukan pembelajaran tatap muka. Bahkan Menteri Pendidikan berharap pada bulan Juli 2021 seluruh Indonesia harus sudah melakukan pembelajaran tatap muka, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan tatap muka itu sepenuhnya diserahkan kepada daerah, karena daerah yang paling tahu kondisinya. Gugus tugas COVID yang berada di kabupaten kota, yang berada di kecamatan, dialah yang paling tahu kondisinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu para kepala sekolah, di saat mau melakukan pembelajaran tatap muka, lakukan koordinasi dengan baik dengan gugus tugas COVID-19. Lakukan koordinasi dengan puskesmas, dengan rumah sakit terdekat apabila terjadi sesuatu untuk kesiapan penanganan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu sekalian, atas keberanian Bapak Ibu sekalian melakukan terobosan-terobosan, melakukan inovasi-inovasi, melakukan kreativitas-kreativitas, sehingga berbagai prestasi bisa kita dapatkan dan membanggakan. Dan saya sudah keliling ke berbagai sekolah, baik SMA, SMK maupun PKPLK. Alhamdulillah, sekolah-sekolah yang sudah mampu mengantarkan siswanya untuk menerjang sebuah era baru, yaitu era disrupsi, era globalisasi, semua sudah dilakukan di berbagai sekolah di Jawa Timur. Tidak hanya di kota-kota besar, di pelosok-pelosok sudah banyak sekolah-sekolah yang pada hari-hari tertentu warga sekolahnya, mulai kepala sekolahnya, gurunya, tenaga kependidikannya, siswanya harus menggunakan bahasa asing. Dan bahkan kalau saya mau contohkan, SMK Rejo Tangan Kabupaten Tulungagung setiap hari Rabu diwajibkan memakai 3 bahasa asing: bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Jepang. SMK Muhammadiyah 5 Babat Kabupaten Lamongan, 2 minggu yang lalu saya mengunjungi SMK itu. Saya disambut dengan siswanya dengan memakai 3 bahasa. Yang pertama memberikan sambutan dengan bahasa Inggris, yang kedua memberikan sambutan dengan bahasa Arab, dan yang ketiga memberikan sambutan dengan bahasa Jepang. Luar biasa. Putra-putri kita itu luar biasa. Tadi saya juga diceritani oleh Pak Agus, kepala sekolah SMK Muhammadiyah Lumajang ini, ada giliran kapan kepala sekolah itu memberikan sambutan di depan umum, memberikan ceramah di depan umum, kapan gurunya, bahkan juga digilir siswanya. Ini latihan yang luar biasa, Pak, karena bicara di depan Bapak Ibu sekalian, bicara di depan publik, kalau nggak terbiasa itu akan greweli dewe, Pak. Saya ingat, kebetulan saya lahir di sebuah desa yang desanya sangat dinamis. Saya dilahirkan di sebuah desa yang setiap RT itu ada musolanya, dan musola di desa saya itu dipakai untuk ngaji. Dan setiap Kamis malam Jumat saat itu dilakukan namanya muhadharah. Jadi para siswa, para santri itu mau tidak mau, berani tidak berani, harus bergiliran memberikan sambutan, memberikan ceramah di depan teman-teman. Dan ternyata itu luar biasa. Oleh karena itu, apa yang dilakukan SMK Muhammadiyah Lumajang ini betul-betul mencerminkan sebagai SMA CUE. SMK pusat keunggulan itu betul-betul bisa dilihat di SMK ini.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadikanlah referensi bahwa terobosan-terobosan, inovasi-inovasi, kreativitas kita sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Era sekarang ini adalah sebuah era menuju sebuah perubahan yang luar biasa, dan ini dihadapi oleh negara-negara seluruh dunia. Karena COVID, insya Allah sebentar lagi akan lenyap dari bumi karena sudah ditemukan vaksin COVID. Seperti juga kolera, TBC yang dulu juga merupakan pandemi sudah hilang dengan hadirnya vaksin. Nah, sekarang mulai hilang, tadi dilaporkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Lumajang bahwa rumah sakit Muhammadiyah sudah kosong dari pasien COVID-19. Alhamdulillah. Dengan hilangnya COVID ini, yang selama 1 tahun lebih COVID menyerang bumi ini, dan sektor yang paling banyak terpengaruh itu adalah sektor ekonomi dan sektor pendidikan. Ekonomi dunia ini ambruk Pak, hanya dengan COVID 1 tahun. Kita hampir saja menghadapi resesi ekonomi dunia. Kita hampir saja menghadapi resesi ekonomi nasional, bahkan Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang di tahun 2019 kemarin mencapai 5,52%. Hanya gara-gara karena COVID di tahun 2020 turun drastis menjadi minus 2,39%. Ekonomi Jawa Timur yang selama 5 tahun terakhir ini selalu terjadi peningkatan setiap tahun, hanya karena COVID 1 tahun pertumbuhan ekonomi ini menjadi defisit. Begitu juga secara nasional. Indonesia yang pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 kemarin mencapai 5,02%, hanya karena COVID 1 tahun hancur menjadi defisit minus 2,07%. Selama 5 tahun ekonomi Jawa Timur itu tumbuhnya selalu berada di atas nasional. Ternyata karena COVID yang terjadi di provinsi ini adalah yang terbanyak di antara provinsi-provinsi di Indonesia, maka ambleknya ekonomi Jawa Timur melebihi ambleknya nasional. Defisit ekonomi Jawa Timur lebih besar daripada defisit nasional. Dan sekarang COVID hampir hilang, sehingga semua negara bangkit untuk menggerakkan roda perekonomiannya lagi, termasuk Indonesia. Baik itu UMKM maupun investasi-investasi besar. Beberapa bulan ke depan, dari tahun ke tahun ke depan, ini akan terjadi persaingan yang luar biasa dari seluruh dunia untuk bangkit kembali setelah diporak-porandakan oleh COVID-19. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah tantangan kita. Tantangan kita semua untuk bisa mengantarkan siswa-siswi kita untuk menatap masa depan, untuk memiliki jiwa kompetitif, untuk memiliki kemampuan sehingga bisa bersaing dengan berbagai warga dari seluruh dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua ini berada pada wilayah kerja yang sangat terhormat. Kita semua ini berada pada wilayah kerja yang sangat-sangat penting untuk mengantarkan negeri ini sejajar dengan negara-negara maju dunia. Kita punya potensi sumber daya alam yang luar biasa. Kita punya letak geografis yang luar biasa. Bahkan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo berani mengatakan Indonesia harus
menjadi poros maritim dunia. Itu tidak berlebihan. Karena kita di dalam kesepakatan lalu lintas laut dunia, kita ini ada alur yang namanya alur pelayaran, alur laut kepulauan Indonesia, yang kapal-kapal dari seluruh dunia bisa masuk ke Indonesia. Kita memang ironis, Singapura yang kecil seperti itu, yang luasnya itu dibandingkan Jawa Timur saja kalah. Luas Jawa Timur itu 7 kalinya luas Singapura. Dibandingkan penduduk Jawa Timur saja kalah jauh. Penduduk Jawa Timur itu 7 kali penduduk Singapura. Luas wilayahnya Jawa Timur itu 66 kali luas wilayah Singapura. Tapi dia mampu menjadi negara maju karena bisa memposisikan negaranya menjadi negara transit dunia. Angkutan udara maupun angkutan laut mau ke berbagai negara di dunia ini selalu transit di Singapura. Karena SDM di Singapura indeksnya jauh lebih tinggi daripada SDM di Indonesia. Sehingga kita sekarang sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Teaching Factory. Apa ini ruang multimedia atau ya, multimedia Mulu secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimanfaatkan secara optimal. Berapa ukurannya Pak? 18-12. Masih 66 semua Pak Agus. Iya. Betul. Sini. Ini kok yang labnya untuk pengolah video. Nah, ini yang sering diajak orang profesional. Oh iya, panggilan itu tak? Yang kegiatan apa ini? Kegiatan kapal kan? Nah, kalau gitu kamu ikut kita aja, kalau nggak ikut ya. Jadi kalau lulus pasti buat video di sini ya. Satu sila. Ini masuk depan. Sebenarnya kita gitu kan, kalau berdiri. Oh iya. Gini. Satu sila. Atau
akan mulai bulan Maret akan tetap buka, tapi sebelumnya nanti akan kami undang para elemen-elemen untuk berkoordinasi untuk menentukan boleh tidaknya menyajikan. Maret apa April? Maret kemarin? Oh, Maret kemarin sudah 1 Maret. Kalau ketemu bupati, berilah pemahaman bahwa pembelajaran secara jauh ini membuat kualitas pendidikan ini merosot tajam, mengarah kepada pembelajaran agama. Jadi bagaimana kita menanggulangi COVID, tetapi tidak mengorbankan kebudayaan. Bang Kurniawan sini Pak. 3, 2, 1. Sekali lagi Pak. 3, 2, 1. Siap Pak.